Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami cintai anak-anakku sekalian, para pemirsa yang budiman. Pada kesempatan kali ini Pak Najib akan menyampaikan dan menerangkan bab tentang toharoh. Dalam gambar ini kita melihat salah seseorang telah mengerjakan wudhu, yaitu membasuh kaki ya. Toharoh, ya ini saya ambil bab tentang toharoh, kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Yuk kita perkenalan dulu, mungkin para pemirsa yang belum kenal dengan saya adalah salah satu biodata saya. Bisa dibaca. Dan salah satu petikan, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Baik anak-anak, lanjut saja kita ke materi. Adalah salah satu simulasi bersih itu indah. Ada alat pel dan mengambil sampah. Ini para warga atau masyarakat sedang mengumpulkan sampah bekas. Kita kenali lebih dekat dulu. Apa itu hadas? Hadas besar dan hadas kecil. Ini adalah simulasi kotoran hewan. Ya. Apa itu hadas dan hadas besar dan hadas kecil? Ya. Pengertian hadas. Ya. Anak-anak, pengertian hadas artinya keadaan tidak suci. Hadas dapat membatalkan sholat dan wudhu. Hal ini berbeda dengan najis karena najis hanya dapat membatalkan sholat, tetapi tidak membatalkan wudhu. Contohnya kentut adalah hadas kecil. Ya. Kemudian macam-macam hadas dan cara menyucinya atau menyucikannya. Jadi bersuci dari hadas ada dua macam, yaitu bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar. Nah, jadi ada dua, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian macam-macam cara menghilangkan atau menyucikan hadas kecil, yaitu berwudu jika ada air dan tayamum jika tidak terkena air. Jadi itu cara menghilangkan hadas besar adalah mandi wajib. Jadi anak-anak harus diketahui ya itu hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian setelah kita tahu hadas kecil dan hadas besar, anak-anak perlu kita ketahui penyebab penyebab hadas besar itu apa, Pak? Nah, ini bisa dilihat. Yang pertama, penyebab hadas-hadas besar adalah hadas yang berada pada seluruh tubuh manusia sehingga harus dicucikan seluruh tubuhnya dan dilarang untuk melakukan ibadah sebelum mandi wajib atau mandi besar. Satu, bersetubuh. Kedua, keluar mani. Ketiga, melahirkan. Keempat, haid. Lima, nifas. Keenam, meninggal dunia. Ini adalah penyebab-penyebab di mana kita mandi besar atau mandi wajib. Saya ulangi lagi, penyebab hadas besar, satu, bersetubuh, keluar mani, melahirkan, haid, nifas, dan meninggal dunia. Selanjutnya,
Ini, pengertian najis. Ya tadi dengan hadas sudah, kita pengertian najis. Najis menurut bahasa Arab, najis bermakna artinya al-qadroh, yang artinya adalah kotoran. Al-qadroh adalah kotoran. Najis merupakan kotoran yang melekat pada suatu benda, pakaian, atau tempat yang menjadi penghalang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, najis itu adalah kotoran. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Anak-anak harus kita ketahui ada beberapa macam najis. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah jenis najis yang tingkat kekotorannya paling ringan. Bentuknya ialah air kencing dari anak laki-laki atau anak perempuan yang masih menyusui kepada ibunya dan belum berusia 2 tahun. Najis mukhafafah dari anak laki-laki dibersihkan menggunakan percikan air mutlak pada bagian tubuh yang terkena najis. Sedangkan najis mukhafafah yang berasal dari anak perempuan harus dicuci dengan air mutlak. Ya, jadi beda air kencingnya anak laki-laki dan perempuan. Apalagi anak perempuan harus dicuci dengan air mutlak. Kalau anak laki-laki cukup percikan air mutlak pada bagian tubuh yang terkena najis. Selanjutnya, najis mutawasitoh ini adalah nomor 2. Najis mutawasitoh adalah jenis najis yang tingkat kekotorannya tergolong sedang. Beberapa bentuk najis mutawasitoh ialah tinja dari manusia dan hewan adalah kotoran, ya, kotoran manusia dan hewan. Jenis lainnya ialah nanah, darah, dan bangkai. Cara membersihkannya dengan mengguyurnya dengan air sampai bersih, menggosoknya dengan tanah atau benda lain. Atau dengan cara yang lainnya, contohnya segala sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang manusia atau hewan, kecuali air mani manusia, muntahan, darah, bangkai. Kecuali bangkai manusia, belalang, dan ikan, dan minuman keras yang cair. Jadi, najis mutawasit ini adalah tingkat tengah-tengah, ya, mutawasitoh, yaitu, saya ulangi lagi, harus dibersihkan dengan mengguyurnya sampai bersih. Kalau perlu, pakai sabun ya, biar bersih. Kemudian yang ketiga, jenis najis mutawasitoh hukmiyah. Nah, jadi najis mutawasitoh itu dibagi menjadi 2, najis mutawasitoh hukmiyah dan ainiyah. Ini yang pertama. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak bisa dilihat rupanya, tidak berbau, dan tidak ada rasa. Contoh najis hukmiyah adalah air kencing bayi yang telah mengering, sehingga tidak meninggalkan bekas apapun, baik dari segi rupa yang tidak terlihat oleh mata dan tidak berbau. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya. Ya, masih ada wujudnya. Najis ini dapat terlihat rupanya, dapat tercium baunya, serta dapat dirasakan rasanya. Contoh, najis ainiyah adalah air kencing yang masih terlihat dengan jelas wujud dan baunya. Kemudian, tadi ada pembagian najis, najis mukhafafah, najis mutawasitoh, hukmiyah, dan ainiyah.
Kemudian adalah najis mughaladhah. Najis mughaladhah adalah najis yang cara membersihkannya dengan mencucinya sebanyak 7 kali dan di antaranya 1 kali menggunakan air yang bercampur tanah. Contohnya najis mughaladhah ini adalah air liur anjing dan babi. Jadi anak-anak jangan sampai mendekat dengan anjing dan babi, kena najis mughaladhah loh, awas. Selanjutnya, benda-benda yang termasuk najis itu di antaranya adalah bangkai binatang selain ikan, belalang, dan mayat manusia. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah dan Quran surat Al-Isra ayat 70 dan Quran surat Al-Maidah ayat 3. 2, darah. Di dalam Al-Quran diterangkan yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nomor 3 adalah nanah. Segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun yang cair. Karena nanah itu merupakan darah yang sudah busuk. 4, segala benda yang keluar dari 2 jalan, tempat buang air kecil dan tempat buang air besar, semua itu najis kecuali sperma atau mani. Jadi sperma atau mani itu tidak najis, namun suci. Kelima adalah anjing dan babi. Sabda Rasulullah SAW, cara mencuci bejana seorang dari kamu adalah dijilat anjing. Apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, setiap minuman keras yang memabukkan atau arak. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. 7, bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi masih hidup. Quran Surat An-Nahl ayat 80. Demikian anak-anak, materi kali ini tentang toharoh, yaitu najis dan hadas. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.